Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Pada Rabu yang lalu kita telah menjelaskan bahwa manusia kelak, baik itu di alam barzakh maupun di yaumil qiyamah, kondisinya akan berubah, fisiknya akan berubah, tidak seperti ketika berada di alam dunia. Kita telah menjelaskan bahwa hal itu terjadi dikarenakan apa sebenarnya yang mengendalikan jiwa mereka. Apabila yang mengendalikan jiwa mereka adalah sifat-sifat hayawaniyah, maka dia akan dibangkitkan seperti hewan. Apabila yang mengendalikan dirinya adalah sifat binatang buas, maka akan dibangkitkan. Dan saat itu juga di alam barzakh juga hal yang sama, yaitu akan berbentuk seperti binatang buas. Dan apabila yang mengendalikan itu adalah syaitan, maka dia akan dibangkitkan kelak seperti syaitan. Dan apabila yang mengendalikan adalah tiga unsur tersebut, maka bisa jadi akan menjelma sebuah makhluk yang sangat menakutkan, yang tidak bisa dibayangkan kengeriannya sebagaimana diungkapkan dalam berbagai riwayat. Itu pernah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, qala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau aku bangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan melihat. Artinya bahwa di dunia bisa saja orang itu melihat, fisiknya bagus dan lain sebagainya, tapi karena yang mengendalikan dirinya dia lupa tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Al-Qur'anul Karim kemudian menjawab, itu kan pertanyaan, ya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunianya dalam keadaan bisa melihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian itulah kata Allah, karena telah datang kepadamu tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi kau melupakannya. Peringatan Allah tidak kau indahkan, perintah Allah tidak kau indahkan, larangan Allah tidak kau indahkan, maka hari ini kau juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah Imam Khomeini kemudian menasehati kita. Faya ayyuhal miskin, qad kanat ladaika ainun mulkiyatun dahiratul basar, walakinnaka fi batinika wa malakutika kunta a'ma, wa qad adraktal an hadzal amr, wa illa fa innaka kunta a'ma mundul bidayah, walam takun ladaika ainul basiratil batiniyatil lati tara biha ayatillah. Al-Imamul Khomeini kemudian menasihati kita, wahai manusia yang miskin. Kita semua ini orang-orang miskin.
wahai kalian manusia yang miskin, qad kanat ladaika ainu mulqiyatin dhahiratul basar. Kita ini sekarang di dunia ini punya mata. Pertanyaannya adalah, ketika mata ini kita diberi oleh Allah Ta'ala, apa manfaat dari mata ini? Bisa mengambil pelajaran ataukah tidak? Apakah mata ini kemudian kita bisa memanfaatkan dalam hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Pada saat yang sama, mata ini penting karena dari mata yang bersifat lahiriah ini kita bisa mempelajari sesuatu yang kemudian membentuk mata dalam batin, yaitu merenungi tentang tanda-tanda kebesaran Allah, merenungi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mata batin kita ini bisa melihat sesuatu yang disebut dengan ilmu yang tidak pernah dipelajari, yang tidak dipelajari. Yu'allimukumullah. Allah mengajari ilmu tertentu melalui basirah, melalui penglihatan hati. Makanya di dalam Al-Quran kan seringkali disebutkan itu punya mata tapi tidak melihat. Lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi dia tidak bisa paham, tidak mengerti, perasaannya mati dan lain sebagainya. Makanya Imam Khomeini kemudian mengingatkan kepada kita, menasehati kepada kita, wahai manusia yang miskin, kalian ini di dunia punya mata yang bisa menggunakannya untuk melihat apa saja. Walakinnaka fi batinika wa malakutika kunta a'ma. Tapi besok ketika di dunia ini kau tidak punya basirah, tidak bisa melihat, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melihat atau tidak bisa membaca tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda melek tapi buta. Di dunia ini kita melek tapi buta. Mata kita melek tapi hati kita buta. Nah, kalau saat ini sekarang ini kita tahu. Kemudian kata Imam Khomeini, waqad adraktal an hadal amra. Kau sekarang tahu posisimu. Apakah hatimu bisa melihat ataukah tidak? Matamu melihat, tapi hatimu melihat atau tidak? Punya kepekaan atau tidak? Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kau paham tidak? Kalau itu tidak kau miliki, memang dari awal kamu sendiri buta sudah. Makanya kata Imam Khomeini, wa illa fa innaka kunta mamundul bidayah. Dari awal kamu sendiri sudah buta. Dari awal kamu sendiri sudah buta. Lam takun ladaika ainul basirah al-batiniyah allati tara biha ayatillah. Kau tidak memiliki mata batin yang dengan mata batin itu kau bisa melihat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah menceritakan tentang sesuatu yang dibaliknya itu adalah menggambarkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Ketika kita melihat sebuah peristiwa alam, biasanya kita hanya menganalisa dari sisi materinya. Penyebabnya karena ini, penyebabnya karena ini, penyebabnya karena ini. Terus yang secara materialistis kita melihatnya. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lain. Bisa jadi juga karena dosa orang, karena dosa juga mempengaruhi. Bisa jadi juga ada nilai yang lainnya. Dari sinilah yang kemudian mata batin kita yang harus bisa membaca. Hingga kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka kita tidak benar-benar tidak memahaminya. Tapi di akhirat nanti ketika dibuka semua tabir, kita tahu. Karena kita ternyata lengah. Kita diberi pengetahuan oleh Allah, diberi mata batin oleh Allah, tapi kita jadikan diri kita menjadi buta karena kita tidak pernah mengambil pelajaran dari itu semua. Ini peringatan dari Al-Imam Khomeini. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ayyuhal miskin anta dzu qamatin mutanasiqatin
wa suratin jamilatin fit tarkibil mulki. Kata Imam Khomeini, wahai kalian yang miskin, wahai manusia yang hina, anta duqama, kau ini punya fisik bentuk yang sangat luar biasa, serasi, hidungmu, matamu, telingamu, tanganmu, semuanya serasi rapi, mutanasik. Gambarnya wasuratin jamilatin fit tarkibil mulki, secara fisik kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tampan, genah, ganteng, tidak ada kekurangan sama sekali. Pertanyaannya, apakah parameter kemuliaan seseorang dilihat dari fisiknya? Tidak. Kemuliaan seseorang atau parameter, ukuran, standar kebaikan dan kemuliaan seseorang tidak dilihat dari sisi fisik. Kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarika walakinnallah yanduru ila qulubika, kalau tidak salah ya. Innallaha la yanduru ila suwarika wala ila ajsadika, kalau tidak salah. Allah Ta'ala tidak melihat fisik kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita fisik yang sempurna. Kadang-kadang kita tidak tahu diri dengan fisik yang sempurna ini. Justru kita manfaatkan untuk mengelabui orang, menipu orang, melecehkan orang, dan lain sebagainya. Padahal itu bentuk fisik, dan kemuliaan seseorang parameternya bukanlah fisiknya. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, wa mi'yarul malakut wal batin ghairu hada. Sementara standar parameter kemuliaan alam malakut dan batin bukanlah fisiknya. Bisa jadi fisik kita apa adanya, bisa jadi kita hitam, bisa jadi kita pesek, bisa jadi kita pincang dan lain sebagainya. Tapi itu bukan parameter kemuliaan seseorang. Tapi batin kita, alam malakut kita seperti apa? Siapa yang mengendalikan kita? Boleh saja lisanmu tersenyum ketika melihat orang lain. Matamu bisa memberikan gambaran keindahan pada orang lain. Tapi di mana hatimu? Siapa yang mengendalikan hatimu? Hayawan, bahimah, ataukah as-sabu, ataukah syaitan? Kalau yang mengendalikan tiga-tiganya, kelak batinmu sebenarnya bukanlah fisikmu yang sekarang ini. Kelak akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan sekali. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini, wa mi'yarul malakuti wal batini ghairu hada. Alaika an tuharrizal istiqamah al batiniyah kay takuna mustaqimal qamah fi yaumil qiyamah. Sekarang kau bersyukur pada Allah. Kamu sekarang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik yang sempurna. Nah, fisik yang sempurna ini perlu kita jaga. Gimana maksudnya menjaga? Artinya kalau fisik kita di dunia ini terjaga dengan baik, artinya di akhirat nanti kita juga harus membangkit dalam kondisi yang baik pula. Kalau mata kita sekarang ini melihat, basirah bisa melihat, bisa melek istilahnya, maka ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat juga harus dalam kondisi melek. Jangan sampai di sini melek, di akhirat nanti menjadi buta seperti mereka yang berprotes kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jangan sampai terjadi. Kenapa kau menjadi buta di akhirat sementara di dunia kita bisa melihat? Karena kita tidak bisa menjaga. Keindahan fisik kita jaga, tapi keindahan batin tidak pernah kita jaga. Kita selalu memoles tubuh kita, tapi kita tidak pernah memoles batin kita. Kita senantiasa makan makanan dengan perhatian yang luar biasa. Ini ada bakterinya, ini tidak, ini macam-macam makanan pun yang termahal kau beli dengan alasan menjaga fisik, tapi batinmu sendiri tidak pernah kau jaga. Kalau fisik itu ada penyakit dan kemudian bisa
tertimpa oleh berbagai penyakit, ruh juga sama, batinmu juga sama. Kalau kita hidup ini harus menjaga fisik kita, menjaga kesehatan fisik kita, kita juga harus menjaga kesehatan ruh kita dan batin kita. Harus imbang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan aturan-aturan tersendiri bagaimana menjaga fisik dan bagaimana menjaga ruh, supaya kita nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan melek seperti kita melek di dunia. Supaya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk manusia seperti halnya kita di dunia bentuk manusia. Jangan sampai di dunia bentuk manusia dan di akhirat kita bentuk setan, bentuk binatang buas atau binatang piaraan dan lain sebagainya. Nah, kata Imam Khomeini ini disebutkan, dan mungkin barangkali ada yang bertanya, masa sih semacam itu? Masa sih di akhirat nanti semacam itu? Kita paham persis dan berkali-kali sudah kita sampaikan, aturan sistem yang berlaku di akhirat jauh berbeda dengan sistem dan peraturan yang berlaku di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan di dunia ini secara fisik. Di akhirat nanti 100% bisa berbeda. Bisa jadi Anda sekarang ini berpakaian seperti ulama, tapi belum tentu kelak kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ulama. Bahkan bisa jadi lebih iblis daripada iblis. Bagaimana? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara misalnya di sini kita tampan, indah, luar biasa, penampilan kayak wibawa, di hadapan orang dicium tangannya, macam-macam. Kita di dunia. Tapi di akhirat seperti apa? Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sertakan kepada mereka di dunia ini kutukan dari Allah. Laknat itu dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Dan di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat makbuhin di sini artinya adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang jauh dari rahmatnya Allah itu kan orang yang tersiksa, yang sangat pedih, kondisinya buruk dan lain sebagainya. Anda tampan, Anda berserban, Anda dihormati oleh siapapun di dunia ini. Bahkan ketika Anda berjalan, ratusan orang, ribuan orang mendatangi kamu seakan-akan kau adalah orang yang terhormat, yang luar biasa. Tapi siapa tahu yang melihat batinnya? Hanya kamu sendiri dan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu merasakan. Kau boleh berbangga diri di dunia ini, tapi yang akan tahu tentang hakikat dirimu dan batinmu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Makanya ketika kita dicium tangan orang itu kita mikir, apa kok sampai mencium kita? Karena dia tidak tahu tentang apa yang ada di dalam batin kita. Orang melihat karena fulan ngajar, karena fulan ceramah, karena fulan pakai serban. Tapi batin kita tidak sama seperti yang tampil di dalam lahiriah ini. Kata Imam Khomeini disebutkan tadi, alaika an tuharrizal istiqamatal batiniyah. Kau harus jaga itu keindahan, keutuhan batin supaya kamu tetap dalam kondisi yang baik di hari kiamat nanti. Nah, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan tadi sudah saya katakan kunta a'ma. Jadi Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Bisa jadi karena memang di dunia kita ini batin kita sudah buta gitu loh. Kita ini sudah buta sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap kelengahan kita. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Domblong kayak gini. Loh, kok tidak seperti yang... Makanya hati-hati. Kalau kalian ini punya posisi, punya magom, terpengaruh, dihormati orang, jaga mulut kita. Karena mulut itu adalah cerminan akan kepribadian kita.
Kalau kau dihormati orang, para pakaian Anda, orang tidak pernah tahu. Yang dilihat adalah pakaianmu, yang dilihat adalah karena cara bicaramu. Jangan kemudian menyangsarakan masyarakat dan umat, karena itu akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma kita dibangkitkan bersama iblis dan seperti iblis, karena kita bagian dari iblis, atau kita dibangkitkan oleh Allah seperti binatang, karena kita hidup di dunia ini, hati kita adalah hati binatang. Berapa banyak orang yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan orang, ya, untuk menjatuhkan orang, kehormatan orang dengan cara lisan yang kita lakukan. Kita lebih iblis daripada iblis. 6. في يوم القيامة يجب أن تكون روحك روحا إنسانية كي تكون صورتك في عالم البرزخ صورة إنسانية. Kita jaga ruh kita sebagai ruh manusia, yaitu dengan banyak menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga roh kita adalah roh manusia, dan bentuk kita di alam barzah dan maupun di alam akhirat nanti sebagai bentuk manusia. Jangan sampai kita nanti kecewa. Jangankan di akhirat, ketika fi akhiril hayat, fi lahadati hayatik, akhir hayatmu, kau akan tahu gambarmu sebenarnya seperti apa. Orang ketika sakaratul maut, dan saya berkali-kali ngomong itu, fi sakaratil maut, detik terakhir dia akan meninggal dunia, dia akan tahu di mana posisinya, dia kapan berada, di mana dia akan berada. Dia sudah bisa melihat. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ini. Kenapa kok dibuka? Dibuka artinya itulah tampilan amalmu, bukan hasil dari amal. Tampilan tajassud atau tajsidul amal. Amalmu akan menjelma seperti itu. Dan itu bentuk dirimu. Tajsidul amal. 6. Anta tadunnu anna alamal ghaib wal batin huwa alamu kashfis sarair wa duhuril malakat mithla alam al-zahir wa dunya haitsu yumkin an yaqa'al khalatu wal ishtibah. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa alam nanti, di akhirat nanti, alam batin itu seperti halnya alam dunia ini. Itu berbeda jauh. Kalau di dunia ini kok bisa saja salah, kan? Ada kesalahan dalam membentuk, ada kesalahan dalam menghitung amal. Bisa jadi perhitungan-perhitungan yang disaksikan semuanya itu bisa jadi salah. Penilaian seseorang terhadap orang lain bisa jadi salah. Itu kan di dunia. Di akhirat tidak ada. Karena yang di akhirat adalah sebuah hakikat. Makanya disebutkan anta tadun anna alamal ghaib wal batin, yaitu yang dinamakan dengan alam terbukanya semua rahasia dan munculnya semua kebiasaan dan malakat, sifat-sifat tertentu yang ada pada manusia. Seperti alam dunia ini, itu sebuah kesalahan. Kalau itu yang kau dah anggapkan bahwa nanti ada kesalahan, jangan-jangan saya ini ahli ibadah kok dimasuk di akhirat nanti keluarnya binatang. Saya ini membantu orang sekalipun hasil dari korupsi. Saya ini membantu masjid, saya ini membangun pesantren, membangun masjid meskipun itu hasil korupsi. Saya menimbun minyak goreng, masyarakat sengsara, tapi kan hasilnya saya gunakan untuk membantu orang fugara. Sepertinya dilihat di dunia kayaknya kalian malaikat penyelamat. Kalian menjadi orang yang hebat membangun masjid, membangun pesantren. Tapi semua yang kau lakukan itu adalah hasil dari tindakan-tindakan yang sangat buruk dan merugikan orang lain. Terus kau akan beranggapan, berharap bahwa kau akan dibangkitkan oleh Allah seperti para kekasih Allah? Tidak. Yang kau gunakan bangun masjid dari uang haram.
yang kau gunakan untuk membangun pesantren dari uang haram, yang kau gunakan untuk membantu kepentingan umum dari hasil korupsi, apakah bersama dengan orang yang membangun masjid dengan tulus dari hasil kerja kerasnya yang halal? Tentu berbeda. Nah, oleh karena itu jangan beranggapan, wah paling-paling salah. Wong di dunia dihormati kok, masa di akhirat nanti jadi hayawan? Tidak ada kesalahan di akhirat. Tidak akan pernah ada kesalahan di dalam hitungan di akhirat nanti. Kenapa? Karena memang semuanya akan dirubah dengan sistem yang baru. Akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem yang berbeda dengan dunia. Di dunia boleh salah, menilai orang bisa salah ini dan lain sebagainya. Tapi ingat ya akhi, bahwa di akhirat nanti tidak ada kesalahan. Dan itu menggambarkan buktinya seperti apa? Buktinya adalah ketika kita ini di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa aturan yang berlaku di dunia berbeda jauh dengan apa yang di dunia. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Apa namanya? Suratul Waqiah itu ya. Wa nubaddil amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa nunsyi'akum di sini artinya dan kami akan bangkitkan kalian semua dalam bentuk yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Manusia di dunia kan sudah tahu apa bentuknya sekarang ini. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kami akan bangkitkan kalian dalam bentuk yang tidak kalian ketahui, artinya berbeda jauh dengan apa yang ada di dunia. Kalau itu sama dengan dunia, Allah tidak akan bilang begitu. Mesti Allah mengatakan wa nunsyi'akum fima ta'lamun. Kami akan bangkitkan kalian dalam bentuk seperti yang sudah kalian ketahui. Karena apa? Punya pengalaman di dunia. Dan karena Allah mengatakan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, artinya pengalamanmu di dunia, pengetahuanmu di dunia tidak ada artinya. Ini sudah berbeda alam dunia dan alam akhirat. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Jadi kita tinggal bagaimana kita mau bangkit seperti apa nanti. Kita mau seperti apa? Itu nasihat daripada Al-Imamul Khomeini. Kata Imam Khomeini, inna ainaika wa udhunaika wa yadaika wa rijlaika wa sa'iri a'dha'i jasadik jami'iha satashhadu alaika bima fa'alta bi alsinatin malakutiyatin wa ba'duha bisuarin malakutiyah. Kata Imam Khomeini, kedua matamu, kedua telingamu, kedua tanganmu, kedua kakimu dan seluruh anggota tubuhmu ini kelak akan menjadikan kesaksian pada perbuatan kalian. Seseorang di dunia, di pengadilan bisa saja dia mengaku menyaksikan, tapi dia tidak menyaksikan. Atau yang disebut dengan syahadatuz zur, berbohong. Di dunia ini, semua kesaksian orang di pengadilan terutama bisa jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semua tergantung pada kesaksian. Dan itu tergantung pada motivasi dia menjadi saksi. Jadi tidak ada. Makanya di akhirat nanti tidak ada yang bohong. Mulutmu di dunia ini yang paling bisa ngomong, bisa membela diri, bisa ini. Tapi di akhirat nanti mulutmu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berbicara? Matamu, telingamu, semua anggota tubuhnya akan memberikan kesaksian. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu ya malun atau apa ya. Itu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala semacam itu. Jadi semua nanti akan ditutup oleh Allah Ta'ala mulutmu. Semua ini akan berbicara dengan sendirinya. Terus ente mau ngomong apa? Mata mengatakan iya, fulan ngomong begini. Matamu.
Telinga, iya saya dengarkan orang ini bicara begini. Tanganmu ngomong, memberikan kesaksian semua. Tidak ada yang bohong. Tidak ada yang salah. Semua benar. Karena mulutmu yang biasa bohong, yang biasa menipu orang, yang biasa mencaci maki orang, memprovokasi orang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anggota tubuh kita yang akan berbicara. Maka disebutkan inna ainaika wa udunaika wa yadaika wa rijlaika wa sairi a'dha'i jasadik jami'iha satashhadu atau jami'uha satashhadu alaika bima fa'alta bi alsinatin malakutiyatin wa ba'duha bi suratin malakutiyatin al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua perbuatanmu yang menyaksikan anggota tubuh, tanganmu, kakimu, kepalamu, rambutmu, semua anggota tubuh ini akan memberikan kesaksian. Dengan cara apa? Bi alsinatin malakutiyah, dengan bicara dengan lisan malakut. Itu di dalam Al-Quran kalau tidak salah. Kenapa engkau berbicara? Istantakanallah, Allah Subhanahu wa taala membuat aku berbicara. Anggota tubuh ini Allah taala yang membuat berbicara. Dan manusia protes saat itu. Kenapa kok? Dia bilang Allah lah yang membuat aku untuk berbicara. Padahal di dunia ini tangan tidak pernah bicara. Ingat itu. Dan itu perlu dihafalkan itu. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Allah berbicara tentang kita, bicara tentang diri kita kelak di akhirat, bukan kepada orang lain. Allah menurunkan ayat untuk umat manusia dan ayat ini diantaranya. Walaupun semua ayat juga bicara pada kita. Tapi diantaranya ini yang harus perlu dipahami betul. Karena ini berkaitan dengan perbuatan kita secara langsung. Naam. Itu di dalam ayat di surat apa namanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasturunna yauma idzin tuhadditsu ahbaraha bi anna rabbaka auha laha. Kemudian wa yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ada penafsiran lain, walaupun enggak artinya tidak menyalahkan, artinya di samping tafsir-tafsir yang ada, yaitu menceritakan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini tergoncang dengan goncangan yang dahsyat, yakni bicara tentang hari kiamat. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua beban beratnya. Ahli tafsir mengatakan termasuk orang-orang yang ada di kuburan itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala maksudnya. Athqalaha. Ini penafsiran sebagian orang, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu bumi mengeluarkan semua isi perutnya, dikeluarkan oleh bumi. Termasuk orang-orang yang meninggal dunia dalam kubur dikeluarkan sama bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Beban-beban yang ada di perut bumi dikeluarkan sama bumi. Kemudian waqal insanu malaha. Tapi ada penafsiran lain. Yang dimaksudkan athqalaha itu adalah semua yang ada yang saat itu tersimpan membebani bumi di hari itu dikeluarkan di hari kiamat nanti. Atau semuanya termasuk misalnya fulan ini misalnya bertanya, misalnya pernah sholat di sini, ya Allah, bumi ini ketika kita sholat di sebuah tempat, bumi akan menyaksikan fulan sujud di tempatku, fulan sholat di tempatku, fulan bermaksiat di tempatku. Ini kan beban-beban yang ada di bumi, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi mengeluarkan semuanya.
Sehingga alam ini katanya memberikan kesaksian juga. Kau pernah sujud di sana, kau pernah duduk di sana, kau pernah bermaksiat, kau pernah berzina di tempat sana, bumi itu akan memberikan kesaksian. Akhrajatil ardu asqalaha. Tidak hanya sekedar hancur, tidak hanya sekedar goncang, tidak hanya sekedar orang-orang dikubur dibangkitkan, enggak. Tapi bumi pun mengeluarkan beban. Kalau saya bisa mengibaratkan orang ini ada sesuatu, dia menyaksikan sesuatu, tapi dia tidak berani untuk mengeluarkannya. Kecuali ada kesempatan di mana dia harus mengeluarkannya. Apa ya kira-kira yang kau keluarkan? Fulan ini pernah berbuat sesuatu. Menyaksikan, kau benar-benar menyaksikan. Karena di tempatmu, di hadapanmu. Tapi kamu tidak berani. Beban kan? Beban berat. Ketika ada kesempatan, kau akan ungkapkan, Fulan berbuat ini. Fulan, aku menyaksikan ini. Bumi pun juga demikian. Makanya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Makna lain ya dari makna yang pertama. Nah, kemudian orang pun bertanya-tanya. Wa qalal insanu malaha, apa yang terjadi kok tiba-tiba semacam ini goncang dak karuan ini hatta alam semesta memberikan penyaksian dan lain sebagainya. Jawabannya Allah Ta'ala bilang apa Al-Qur'an itu? Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha. Tuhadditsu ahbaroha. Hari itu bumi bercerita tentang berita apa yang terjadi. Fulan berbuat zina di tempatku, fulan bermaksiat di tempatku, fulan. Bumi bicara itu. Makanya yauma idzin tuhadditsu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Tuhanmu yang merintahkan itu. Tuhanmu yang mewahyukan itu, memerintahkan agar bumi menceritakan apa yang terjadi. Tubuh memberikan kesaksian, bumi yang kau injak juga memberikan kesaksian. Semua orang tidak tahu, tapi Allah dan bumi menyaksikan. Kencing sambil berdiri misalnya, tidak ada yang tahu. Atau kencing sambil menulis, tidak ada yang tahu. Bumi yang akan bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Ini penafsiran yang lain. Kemudian wa yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu semua manusia keluar dengan kacau balau, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, bingung. Untuk apa? Menyaksikan amal-amalnya. Bumi bicara, memberikan kesaksian, delokno, lu kok seperti ini, dilihat, wah amalku tidak seperti yang dia bayangkan. Ini. Dan ini semua akan kita alami. Ini bukan sebuah kisah. Ini sebuah realitas yang kelak akan kita hadapi. Siapapun kita akan menghadapi semacam ini. Nah, tergantung kita. Ala kulli hal, kata Imam Khomeini, ayyuhal aziz, iftah sam'a qalbik wa shudda khizamal himmati ala wastik warham hala maskanatik atau ana maskanatik la'allaka tastati'u an taj'ala min nafsika insanan. Wahai manusia yang terhormat, baik kekasihku, saudara-saudaraku semua, bukalah mata hatimu, bukalah telinga hatimu. Kemudian kau ambil sikap khizam, yakni niat, punya keinginan yang sangat kuat untuk merubah dirimu. Belas kasihanilah sikap kondisi yang miskin ini. Insya Allah barangkali kau bisa mampu untuk menjadikan dirimu sebagai manusia. Jangan sampai kita dibangkitkan kelak menjadi binatang, setan, dan lain sebagainya. Wa antakhruja min hadzal alam bi suratin adamiyah, sehingga kau keluar dari muka bumi ini nanti begitu di alam barzah, begitu mati dead, kau sudah lihat dirimu ternyata masih manusia. Jangan sampai kita menganggap manusia, begitu mati kita berubah menjadi binatang. Wa antakhruja min hadzal alam bi suratin adamiyah litakuna indaha min ahlil falahi was sa'adah. Saat itulah kau bisa memastikan bahwa dirimu adalah orang yang sukses, orang yang bejo kemayangan, wong sing selamat bejo
kemayangan. Naam. Jangan sampai kita ini ya, jangan sampai dia bilang wa hadara min an tatasawwar anna kullama taqaddama huwa mau'idatun wa khitabah. Jangan kau kira bahwa yang apa disampaikan oleh Imam Khomeini hanya sekedar sebuah ceramah, orasi, retorika, nasihat. Ini adalah realitas, kata Imam Khomeini. Jangan sampai kita ini di dunia ini atas nama kebaikan tapi justru kita menginjak orang lain, atas nama macam-macam tapi justru berubah menjadi sebuah bencana, atas nama membela rakyat tapi justru menjual rakyat misalnya. Jangan sampai itu, karena itu yang kita lakukan di dunia ini, kita kelak pasti akan dibangkitkan tidak seperti manusia. Atas nama keadilan justru menginjak orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Naam, fahadha kulluhu huwa natiju adillatin falsafiyatin tawassala ilaihil hukama'ul idham. Ini semua yang disampaikan oleh Imam Khomeini adalah hasil dari argumentasi filsafat yang membawa atau yang membawa oleh yang didapatkan oleh para hukama, orang-orang yang bijak yang sangat besar, dan juga orang-orang yang ahli riyadhah, ahli puasa, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, wa ihbar anis shadiqin al ma'sumin, dan juga dari berbagai riwayat. Cerita yang disampaikan ini bukan sebuah ngarang. Laisal maksud min hadhil awraq an takuna mahallan li iqamatid dalil wa naqlil ahbar wal athar bi suratin mufassalah. Kami, kata Imam Khomeini, tidak ingin membuktikan dengan dalil-dalil yang rinci dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua. Barangkali apa yang kita sampaikan ini sebagian orang tidak sepakat. Bisa jadi tidak sepakat. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa ketidaksepakatan itu bisa jadi didorong oleh ketidaktahuan kita tentang sesuatu. Seperti bicara tentang irfan, tentang kehidupan akhirat. Bisa jadi kita tidak memahami, tidak tahu dalil-dalilnya. Maka dari itu kalau kalian hanya membaca satu hadis kemudian Anda menolak hadis yang lain, Anda salah. Atau menemukan sebuah hadis yang hanya satu hadis tiba-tiba kok dijadikan sebagai sebuah hukum. Yang sering kali saya dengar, dan ini menjadi peringatan untuk kita semua. Kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian daripada mereka. Menyerupai orang kafir, maka dia jadi kafir. Banyak riwayat. Sekalipun riwayat-riwayat yang semacam ini dalam berbagai kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang mengatakan dhaif dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini hadis kita anggap sebagai hadis yang benar. Akan tetapi makna tasyabuh apa? Kita beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika sudah musim Imlek itu orang pakai baju Imlek kan? Macam-macam pakaian orang Cina. Ulama, ustadz tiba-tiba memfatwakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini kafir karena ini pakaian orang kafir. Ya akhi, pahami tentang makna tasyabbuh itu. Apa makna tasyabbuh itu? Ada tasyabbuh juz'i, ada yang tasyabbuh iskali, yakni dengan syaklian dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya memakai pakaian orang Hawaii, saya pakai tanpa niat untuk menirukan, saya karena senang. Ini adalah bentuk sebuah mode. Saya pakai. Apakah kemudian saya menjadi orang Hawaii, orang kafir, orang Kristen? Enggak. Tasyabbuh di sini, kalau kita merujuk pada definisi makna tasyabbuh, itu seringkali adalah membentuk perilaku yang disebut dengan al-musyakalah. Musyakalah, kesamaan antara orang yang menyerupai dan orang yang diserupai. Bukan wajahnya, bukan pakaiannya, tapi apa? Perilakunya. Seperti syabih. Orang yang taklid kepada orang yang ditakliti. Muqallid dan muqallad. Saya mengikuti orang yang saya takliti. Apa yang saya takliti? Fatwanya, perbuatannya, perilakunya saya ikuti.
Apakah kalau saya pakai serban, kadang saya mengikuti seorang muqallad yang saya ikuti, marja misalnya, mujtahid. Apakah kemudian saya seperti ulama? Kan tidak. Yang disebut sama, musyabahah, memiliki kesamaan itu adalah perilakunya, perbuatannya, akidahnya, dan tindak lakunya itu disebut dengan al-musyakalah. Makanya salah seorang ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan al-musyakalah bimana at-tanasub wal muyul wal muwafaqah fil a'mal wal aqwal. Tindakannya, perilakunya ada kesamaan dengan kecenderungannya, ada kesamaan dengan orang yang ditiru. Itu yang dilarang oleh Islam. Kalau cuma pakaian, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini kafir. Ngikuti pakaian ini kafir. Dari mana? Ini tindakan-tindakan yang justru menghancurkan umat Islam, membodohi umat Islam. Kalau kita belum mencapai pada peringkat mujtahid, jangan pernah mengeluarkan fatwa. Pelajari lebih dulu tentang tasyabbuh. Anda bisa merujuk pada tafsir-tafsir makna atau riwayat tentang hadis ini, tersyarahnya dan lain sebagainya, kita harus mempelajarinya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau misalnya haful lihyata apa namanya itu? Saya lupa, dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan haful lihyata wa'ful hafus syawari wa'ful lihyata. Potong kumismu, panjangkan jenggotmu. Wala tatashabbahu bil yahud. Dan jangan sampai kemudian kalian menyerupai orang Yahudi. Yang memahami hanya tagnya ini langsung mengatakan orang yang motong rambutnya musyrik, kafir, podo be Yahudi. Dari mana? Perintah mengatakan haful lihyah. Haful lihyata hafus syawari wa'ful lihyata. Itu yang diperintahkan itu memotongnya, atau karena bisabab wala tatashabbahu bil yahud. Yang dilarang adalah tasyabbuh. Kedua, hadis ini adalah hadis tentang qadiyah diniyah ataukah qadiyah ijtimaiyah? Harus dilihat. Imam Ali mengatakan ketika ditanya kenapa kok begitu? Karena zaman itu qallal muslimun, karena jumlah umat Islam sangat sedikit sekali. Yang ketiga, bahwa bisa jadi pakaian itu bisa berubah. Masyarakat Yahudi bisa berubah. Bisa jadi tidak pakai jenggot, bisa jadi tidak pakai. Itu kan kondisional. Makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan dia sebagai rujukan untuk istimbatul ahkam. Karena itu adalah qadiyah ijtimaiyah. Ala kulli hal, itu saja pesan saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj